Selamat datang kembali di channel OYNGG. Di video kali ini, kita akan melanjutkan cerita Donghua, Battle Truck The Heaven. Ayo langsung aja ke alurnya. Jangan berpikir bahwa Anda menggunakan baju besi dewa palsu, Anda dapat menggunakan kekuatannya seperti saya. Dan Anda tidak akan pernah tahu kekuatan sebenarnya dari baju besi dewa palsu. Taisu nomor 3 berkata dengan dingin dan langsung menyerbu dengan pedang di tangannya, dan kekuatan keabadian mengalir ke dalamnya. Dari tubuh pedang, cahaya kemasan menyebar dan berubah menjadi cahaya dan langsung menyelimuti Xiaoyan dengan ganas. Secara alami, ketika Xiaoyan melihat kekuatan itu dengan restu dari avatar dewa asli, dia tidak akan menang dengan mudah. Karena Taisu nomor 3 yang pernah kalah sebelumnya, jelas dia tahu semua metode yang Xiaoyan gunakan sebelumnya dan tidak mungkin untuk mengulanginya. Hanya saja, kali ini Xiaoyan yakin bahwa dia akan dapat menggunakan jantung hati dan jantung guntur sekali lagi. Ditambah dengan kekuatan abadi, pasti akan dapat meledakkan kekuatan yang lebih kuat. Hanya saja sekarang, seperti yang dikatakan Taisu nomor 3, kekuatan abadi dalam 3 kristal merah di baju besi dewa palsunya telah habis. Dan tanpa kekuatan abadi akan sulit bersaing jika hanya mengandalkan avatar dewa asli saja. Bahkan jika memungkinkan untuk bertarung, energi dan darah pada avatar dewa asli pada posisi yang sangat tidak menguntungkan. Dan itu akan menghabiskan banyak energi avatar dewa asli. Anda benar. Memang menjadi masalah bahwa tidak ada cara untuk mengisi kembali kekuatan keabadian. Biarkan saya memikirkannya. Apakah Anda semua melengkapinya dengan hal keabadian itu? Xiaoyan meremas dagunya dan berkata dengan tatapan serius. Bagaimana jika Anda tahu dan Anda masih berpikir bahwa Taisu Senyi dapat memberi pasokannya untuk Anda? Taisu nomor 3 berkata dengan dingin. Dengan rambut keemasan yang berkibar, dia terlihat sangat cantik, tetapi dia sedingin es. Meskipun saya tidak dapat melihat ekspresi Taisu nomor 3 di bawah topeng baju besi, saya dapat mengetahui dari postur tubuhnya yang montok. Pada saat ini, sebagian dari metalitasnya yang kuat dan akhirnya kembali runtuh. 5 jari Taisu nomor 3 menegang, dan dia bahkan bisa mendengar suara tulang yang bergerak ketika dia mengepalkan tinjunya dengan keras. Ia sangat terkejut di dalam hatinya, dan Xiaoyan terus-menerus menyerang yang membuatnya tidak dapat mempercayainya untuk sementara waktu. Dan bahkan lebih sulit untuk menerima fakta ini. Untuk keakuratan informasi, itu sangat memalukan bagi seluruh Taisu. Walaupun Xiaoyan menggunakan baju besi dewa palsu dan pasukan api merah di dekatnya, mereka tidak menyerang Xiaoyan karena pasukan api merah yang diperintahkan oleh permaisuri dapat membedakannya dengan pasukan Taisu. Karena Xiaoyan selalu membawa pedang 8 penguasa Bread Swan di tangannya. Anda benar-benar mengejutkan, tetapi jika Anda ditangkap oleh Taisu, tubuh Anda akan dipotong-potong, dan jiwa Anda akan dipenjara selamanya, yang akan membuat Anda mengalami rasa sakit yang belum pernah Anda rasakan sebelumnya. Suara berat Taisu nomor 3 datang dari bawah topeng wajahnya. Dan dari nada bicaranya, seakan dia bisa merasakan kematian Xiaoyan saat ini. Terima kasih telah mengingatkan. Xiaoyan berkata sambil tersenyum ke arah Taisu nomor 3. Ketika Taisu nomor 3 mendengar kata-kata itu, sosok tiba-tiba, dan ketika dia menggenggam telapak tangannya, dia merasakan kekuatan yang agung dan abadi. Kekuatan itu melonjak keluar dari 6 kristal merah di dadanya. Sosoknya menyapu dengan cepat sehingga tampak mendistorsi kehampaan.
Dalam sekejap mata, cahaya pedang yang muncul di depan Xiaoyan yang berada di dalam medan pedang langsung tertarik oleh pedang ajaib dari susunan formasi Taisu nomor 3. Dan semuanya berkumpul bersama. Kemudian, dengan paksaan yang mencengangkan, menusuk dengan ganas ke arah Xiaoyan. Tampaknya, kemarahan Taisu nomor 3 benar-benar dibangkitkan oleh tindakan Xiaoyan. Dan serangannya menjadi ganas. Energinya mengamuk dihancurkan dengan sendirinya. Dengan formasi 12 zodiak, cahaya pedang terus berkedip. Xiaoyan tahu bahwa Taisu nomor 3 memiliki pedang yang bagus. Tentu saja, dia tidak berani ceroboh. Menghadapi penjarahan Taisu nomor 3, Xiaoyan sudah membuat persiapan. Kekuatan abadi di dalam 3 kristal merah di dadanya sudah dalam kondisi penuh. Meski tidak sebanding dengan 6 kristal merah Taisu nomor 3. Dan kekuatan abadi Xiaoyan yang telah diisi kembali oleh Dewa Taisu berkepala 4 yang dikendalikan olehnya di belakang. Xiaoyan baru saja mencoba mengirimkan pesan kepada Dewa Taisu berkepala 4. Tetapi dia tidak menyangka bahwa Dewa Taisu berkepala 4 benar-benar menambahkan kekuatan abadi padanya. Pada saat ini, seperti pasukan Taisu yang menerima pasokan, Xiaoyan juga memiliki pasokan yang terus-menerus dan dapat menggunakan kekuatan keabadian tanpa ragu. Dalam baju besi dewa palsu yang dikenakan Xiaoyan, dengan kekuatan keabadian yang menyebar keluar dan sebuah jantung api bergetar di telapak tangan Xiaoyan. Dengan tambahan kekuatan abadi itu menjadi ganas seketika. Selain itu, jantung Guntur didorong oleh kekuatan keabadian dan kekuatannya meledak. Api dan guntur terjalin dan melingkari tubuh Xiaoyan. Namun saat ini, Xiaoyan belum menggunakan avatar Yonghe. Jadi, dia ingin melihat apakah dia bisa melawan Taisu nomor 3 dengan kekuatan serangannya saat ini. Jantung guntur dan jantung api langsung bertabrakan dengan ganas. Suara ledakan menyebar di kehampaan. Kekuatan di kedua sisi sangat kuat dan tampaknya mereka seimbang. Namun dalam kenyataannya, kekuatan abadi yang terkandung dalam serangan nomor 3 beberapa kali lebih kuat. Namun, dalam konfrontasi, ia tidak memiliki banyak keuntungan. Kemampuannya sebenarnya menjadi lebih kuat. Kekuatan Xiaoyan yang mengejutkan Taisu nomor 3, kekuatan abadinya jelas lebih kuat daripada Xiaoyan. Dan dia sebenarnya mampu bersaing dengan Xiaoyan. Dalam kasus perbedaan besar dalam kekuatan keabadian, Taisu nomor 3 gagal mengalahkan Xiaoyan. Tetap ketika Xiaoyan dan Taisu nomor 3 menemui jalan buntu, tiba-tiba merasakan hembusan angin dingin di belakangnya, dan bahkan mendengar suara pria dengan kapak raksasa di ujung. Hati-hati, ada juga serangan diam-diam. Di beberapa titik di belakang Xiaoyan, sesosok muncul dengan tombak menusuk ke arah punggung Xiaoyan. Pada saat ini, Xiaoyan yang sedang bertarung melawan Taisu nomor 3 dan tidak mungkin melepaskan tangannya saat ini. Saya pikir Anda akan ceroboh. Hanya ada satu peluang bagi Anda, tetapi ada banyak peluang bagi kami. Tidak peduli berapa banyak kartu truf yang Anda miliki, hanya masalah waktu sebelum kami mengalahkan Anda. Namun, ketika Taisu nomor 3 melihat serangan mendadak Taisu nomor 4, dia segera meningkatkan serangannya terhadap Xiaoyan. Dan yang dia inginkan hanyalah Xiaoyan yang tidak bisa melarikan diri. Tombak panjang di tangan Taisu nomor 4 seharusnya dapat mengenai Xiaoyan, tapi dengan jelas diambil olehnya dan ditelan angin kencang. Kekuatan abadi menyelimuti tubuh tombak sehingga melepaskan kekuatan yang dahsyat. Jika pukulan ini dapat mengenai Xiaoyan,
Bahkan jika dia memiliki avatar dewa asli dan baju besi dewa palsu, pasti akan terluka. Taisu nomor 3 juga bekerja sama dengan Taisu nomor 4. Pada saat itulah, dia mengerti kekurangan Xiaoyan dan dapat mengalahkan serangan Xiaoyan dengan kekuatan mereka berdua. Bahkan, jika dia menemukan pria dengan kapak raksasa di sampingnya, jika ingin membantu sekarang, tetapi sudah terlambat. Apalagi cederanya masih sangat serius dan sudah terlambat untuk mendapatkan dukungan. Situasi Xiaoyan yang lebih buruk daripada pria dengan kapak raksasa. Dan Xiaoyan terluka lebih parah dengan lubang di jantungnya. Kekuatan keabadian telah hilang secara serius dan mungkin sulit untuk pulih untuk sementara waktu. Segera, seseorang mengatur untuk mengirimkannya ke belakang untuk pemulihan. Pada saat ini, saya hanya bisa melihat Xiaoyan yang diserang musuh, dan pria yang menangkap itu mengepalkan tinjunya dengan berat. Saya tidak menyangka bahwa orang yang tidak saya sukai pada awalnya akan menyelamatkan saya pada saat kritis. Tapi, sekarang ketika nyawa pihak lain dalam bahaya, dia yang sombong hanya berdiri dan menonton. Pada saat ini, senyum di wajahnya tenggelam, dan pada saat ini, jejak Seisun muncul. Ini adalah teknik pembentuk kehidupan Xiaoyan dan mengintegrasikan avatar Yonghe yang berada di langkah ke-6. Kekuatan abadi tiba-tiba menyebar. Xiaoyan yang pada awalnya berhadapan dengan Taisu nomor 3, tiba-tiba meledak dengan kekuatan yang dahsyat dan langsung mengguncang Taisu nomor 3. Tapi tombak yang panjang Taisu nomor 4 efektif dalam mengurangi dampak. Dan Taisu nomor 4 tidak ketinggalan untuk pukulan di belakangnya. Dan menggunakan kekuatan abadi yang agung, membuat tembakan ini sangat kuat. Bahkan dengan tubuh abadi Xiaoyan dan baju besi dewa palsu, sulit untuk memblokirnya. Saat Xiaoyan menembak ke belakang dengan 8 penguasa berat di tangannya, Xiaoyan berbalik dan tiba-tiba memukul. Dengan peningkatan kekuatan keabadian dari kristal merah, ketika kekuatan klon dewa abadi yang digunakan lagi, kekuatan pertahanan secara alami meningkat lebih dari 1 tingkat. Melihat Xiaoyan berbalik, berniat memblokir tombak panjang dengan tubuh fisik, Taisu nomor 4 mencibir. Bahkan jika tombak panjang ini bukan kelas atas yang mengandung kekuatan abadi yang agung di atas tombak. Dalam imajinasinya, pukulan ini pasti akan menembus Xiaoyan dalam satu tembakan pada satu waktu. Lalu, mereka tiba-tiba bertabrakan dan suara ledakan bergema di udara. Saat keduanya bertabrakan, pria dengan kapak raksasa itu menegang karena menurut Xiaoyan menggunakan tinjunya untuk bertarung yang juga merupakan pilihan terakhir. Saat berikutnya, saya melihat momen ketika tombak panjang bertabrakan dengan suara gemuruh bergema. Dan tinju Xiaoyan tidak seperti yang dipikirkan Taisu nomor 4 itu, langsung mengenai senjatanya ke tubuhnya. Sebaliknya, itu kekuatan yang sangat kuat meledak dari pukulan tinju. Xiaoyan terus menyapu dengan gila. Setelah masuknya kekuatan abadi, guntur agung melonjak ke seluruh tubuhnya. Tubuh abadi belum mencapai kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sudah ada 40 lautan guntur yang naik dan terbuka, menyebar keluar satu demi satu. Dengan wajah tersenyum, lautan guntur yang menempel di tubuhnya menjadi semakin kuat. Guntur hitam di udara menyebar, dan keabadian menyebar di lengannya dari tinjunya. Dan ruang di sekitarnya tampak menjadikan ganas karena guntur. Pukulan Xiaoyan yang berhenti, sambil tersenyum. Pada saat ini, apa yang perlu diperhatikan dewa dalam pertempuran juga untuk menerobos dalam pertempuran. Itulah yang ingin dilihat oleh permaisuri.
Gujongseng membutuhkan 100 miliar untuk memulai latar belakangnya. Sebelum dia menemukan bintang kelahiran, saya tidak tahu berapa banyak vitalitas dan debu bintang yang perlu dia temukan setelah reinkarnasi. Sejauh yang saya tahu, cara tercepat untuk membentuk dewa perang dalam memadatkan 80 miliar bintang origin key. Tapi itu hanya rumor. Semakin cepat seseorang dapat menemukan bintang kelahiran, semakin baik dapat mewakili keinginan yang teguh. Permaisuri memandang siapa yang bertarung melawan Taisu nomor 3 dan Taisu nomor 4 sendirian. Tetapi, Permaisuri tidak memerintahkan tentara api merah untuk membantu Xiaoyan. Sebaliknya, itu adalah perintah untuk tidak membiarkan orang mengganggu pertempuran di antara mereka. Tentu saja, dia dapat membantu Xiaoyan menyelesaikan keduanya. Tetapi, dibandingkan dengan membantu Xiaoyan, tetapi yang diinginkan Permaisuri, Xiaoyan dapat menghilangkan kendala terobosan dan menyelesaikan masalahnya sendiri. Bentuk kepalan tangan dengan satu tangan, lawan dua tangan kiri dan kanan, dengan kekuatan satu orang, tentu saja alasan mengapa Xiaoyan dapat menangani keduanya pada saat yang sama adalah karena sekali lagi menyatukan dewa dan avatarnya. Resiko Xiaoyan menggabungkan avatar Yonghe sangat tinggi. Tetapi, Xiaoyan juga menemukan bahwa meskipun resiko menggabungkan avatar Yonghe tinggi, tetapi itu memiliki manfaat yang tidak terduga baginya, dasar kekuatannya sendiri. Pada saat penggabungan 40 miliar origin key masih meningkat dengan kecepatan yang tidak melambat. Tentu saja, setelah Xiaoyan meninggalkan menara pembantaian, Xiaoyan menemukan bahwa selama ada energi suci di sekelilingnya, itu akan mengalir ke tubuhnya. Tetapi pada saat ini, peningkatan keabadian berhubungan langsung dengan pengisian kembali urusan Dewa Taisu berkepala 4. Selain kekuatan keabadian, juga terdapat vitalitas para dewa yang kuat, yaitu vitalitas Dewa Taisu berkepala 4. Dengan kekuatan tempurnya sendiri, Permaisuri benar-benar berjalan di medan perang. Karena di medan perang, Permaisuri perlu membiarkan Xiaoyan mengerti bahwa dia harus memilih untuk mengandalkan dirinya sendiri sepanjang waktu. Hanya dengan cara ini, ia dapat memahami cara bertahan hidup dalam perang. Konfrontasi antara kedua belah pihak tidak berlangsung lama dengan ledakan. Meskipun Taisu nomor 3 dan Taisu nomor 4 tersapu oleh kekuatan yang kuat, keduanya benar-benar didorong mundur dan dipisahkan. Xiaoyan yang dikepung oleh mereka berdiri di tengah memegang 8 penguasa berat di tangannya. Sudut mulutnya sedikit terangkat dan ekspresi wajahnya menjadi lebih gila. Melihat ekspresi akrab ini, Taisu nomor 3 membeku. Tentu saja, Taisu nomor 3 pernah melihat dengan ekspresi seperti itu sebelumnya. Dan ketika ekspresi ini muncul, Xiaoyan memancarkan aura pembangkit tenaga keabadian langkah ke-6 sebenarnya. Jangan ragu, segera ambil tindakan untuk menekan. Taisu nomor 3 keluar dengan marah. Kondisi seperti itu sebenarnya ada dalam imajinasinya. Xiaoyan ditakdirkan untuk menjadi luar biasa jika Xiaoyan bisa memakai armor dewa palsu. Meskipun saya tidak tahu cara mendapatkan kekuatan keabadian langkah ke-6, tetapi jika Anda dapat menggunakannya sekali, Anda dapat menggunakannya secara alami untuk kedua kalinya. Namun, dia baru saja menyerang Taisu nomor 3 dan sepertinya tidak berniat untuk mengalahkan Xiaoyan. Tentu saja, tidak ada cara untuk mengalahkan Xiaoyan. Tujuan utamanya adalah membiarkan Xiaoyan mengeluarkan kekuatan langkah ke-6. Salah menekan cermin kekosongan. Geram Taisu nomor 3. Kali ini mereka sudah siap. Apa yang disebut cermin kekosongan sebenarnya adalah paksaan yang dipadatkan dari dewa Taisu dengan menggelengkan kepalanya dari sini.
Ketika banyak dewa Taisu berkumpul bersama, kekuatan semacam itu tak perlu dikatakan. Sosok Xiaoyan langsung tenggelam, dan tekanan berat itu langsung membuat Xiaoyan merasa seolah-olah ada dua batu besar di mulutnya. Membayangkan dari depan ke belakang, dia sedikit kehabisan nafas untuk beberapa saat. Hanya saja, dibandingkan dengan tidak bisa bergerak sebelumnya, Xiaoyan merasakan kegelapan dan gravitasi. Pada saat ini, Xiaoyan telah menggabungkan tubuh abadi klon Yonghe dan klon Yuanzhen, serta kekuatan keabadian langkah ke-6. Sekarang, kekuatan tempur Xiaoyan tidak buruk untuk sosok kekuatan keabadian langkah ke-7. Meskipun masih sangat tidak nyaman, itu hanya memperlambat kecepatan pengurangan kendala terobosan dan tidak dapat sepenuhnya membatasi Xiaoyan. Namun, dengan perpaduan avatar Yonghe, Xiaoyan telah jatuh ke kondisi setengah tersegel dan setengah bersih saat ini. Dalam keadaan ini, ia memiliki efek melawan kekuatan penindas dari lingkungan yang gelap dan berat.